Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yaitu mengenai inovasi pendidikan di Madrasah Aliyah. Baik, sebelum masuk ke materi lebih dalam, kita mengenal dulu apa itu inovasi. Menurut etimologi, inovasi berasal dari kata innovation yang bermakna pembaruan, perubahan secara baru. Inovasi ada kalanya diartikan sebagai penemuan, tetapi berbeda maknanya dengan penemuan dalam arti discovery atau invensi. Discovery mempunyai makna penemuan sesuatu yang itu telah ada sebelumnya tetapi belum diketahui orang. Contohnya penemuan benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika sudah ada sejak dahulu tetapi baru ditemukan pada tahun 1492 oleh orang Eropa yang bernama Columbus. Yang berikutnya yaitu ada inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum adalah suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Kurikulum hanyalah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ditetapkan. Kurikulum bukan sebagai tujuan akhir. Seiring dengan perubahan masyarakat dan nilai-nilai budaya serta perubahan kondisi dan perkembangan peserta didik, maka kurikulum juga mengalami perubahan. Nah, perubahan atau inovasi tersebut adalah seperti yang tertera di atas ya teman-teman. Nah, yang berikutnya yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana pendidikan diklasifikasikan dari 3 macam, yaitu habis tidaknya dipakai, bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan hubungannya dengan proses belajar mengajar. Nah, untuk prasarana pendidikan sendiri itu bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Untuk yang berikutnya yaitu prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Selanjutnya yaitu ada inovasi keuangan. Inovasi keuangan ini adalah sebuah tindakan menciptakan instrumen keuangan baru serta teknologi, lembaga, dan pasar keuangan baru. Singkatnya, inovasi keuangan adalah suatu perubahan atau perkembangan baru dalam hal finansial atau keuangan. Berikutnya yaitu inovasi pembelajaran. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi batasan inovasi sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan yang baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik berupa gagasan, metode, ataupun alat. Dari pengertian ini nampak bahwa inovasi itu identik dengan sesuatu yang baru baik berupa alat, gagasan, maupun metode. Dari uraian di atas, maka inovasi pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, sarana, dan suasana yang mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Hasbullah berpendapat bahwa baru dalam inovasi itu merupakan apa saja yang belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh si penerima inovasi. Dapat juga dikatakan bahwa inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya pembaruan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik pada para peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu inovasi pengelolaan murid dan guru. Kunci untuk inovasi ini bisa dimulai dari proses penerimaan siswa baru dan guru baru, di mana untuk siswa baru, sekolah atau madrasah melakukan seleksi ketat dengan menerapkan standar khusus. Sama halnya dengan merekrut guru baru, lakukan dengan profesional melalui pembinaan dan pelatihan sehingga para guru nantinya bisa melangkahkan ide-ide inovatif dari sang kepala sekolah ataupun madrasah. Lantaran pendidikan pada akhirnya menjadi sebuah proses dari, oleh, dan bersama-sama masyarakat. Sosok kepala sekolah ataupun madrasah tentunya harus berperan penting. Karena itu, mempelajari beberapa ide-ide mengembangkan sekolah atau madrasah harus dipertimbangkan oleh sang kepala sekolah agar bisa menciptakan pendidikan di Indonesia yang makin berkualitas. Baik,
Itu saja materi dari kelompok 10 mengenai inovasi pendidikan di Madrasah Aliyah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.